warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi ya di mata kuliah CRM ya. Session hari ini mengenai CRM dan implementasi e-government ya. Nah, topik bahasan ada dua ya. Ini yang pertama mengenai CRM dan penerapannya pada sektor pemerintahan ya dalam bentuk e-government. Yang kedua, implementasi CRM pada instansi pemerintah dalam melayani masyarakat. Nah, kita harus lihat dulu ya 4 topik bahasan ini yang nanti akan kita bahas. Itu pertama, definisi dari CRM ya, e-government dalam pelayanannya dalam pelayanan 24 jam ya, 4 kelompok e-government, 5 tahapan syarat penerapan e-government ya. Seperti kita ketahui bahwa menurut Harvard tahun 2001, e-government merupakan bentuk pemanfaatan teknologi informasi ya, ini pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi ya, ini ya, untuk membantu proses administrasi ya. Ini kita lihat berarti untuk membantu proses administrasi ya, ini untuk membantu proses administrasi di pemerintahan yang dikomunikasikan dengan struktur organisasi, kemampuan SDM sehingga diharapkan mampu meningkatkan layanan publik ya. Ini berarti kalau kita lihat mampu meningkatkan layanan publik ya. Berarti kalau meningkatkan layanan publik berarti kaitannya dengan pelayanan ya, pelayanan dengan alat bantu teknologi informasi tentunya di sini ya. Nah, sekarang kita akan lihat di sini bahwa proses pelayanan itu tentunya haruslah dilakukan kepada publik ya, dalam hal ini masyarakat ya. Bagaimana pemerintah menggunakan teknologi informasi ya untuk melayani masyarakat ya, dalam hal pelayanan terhadap kesehatan ya, ini pelayanan terhadap tenaga kerjaan ya, pelayanan terhadap penerbangan ya, ini pelayanan terhadap hukum ya, ini pelayanan terhadap kerjasama ya, pemerintah dengan swasta, pemerintah dengan masyarakat ya, pemerintah dengan pihak luar negeri ya, dan juga pelayanan terhadap pendidikan misalkan ya, dan mengenai juga kaitan dengan pembiayaan misalkan ya, atau juga kaitan dengan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat ya dari pemerintah itu sendiri ya. Nah, kalau kita lihat di sini peran dari e-government ya, ini pertama selain menyebarluaskan informasi tersebut harus diterima oleh masyarakat dengan baik, cepat, akurat, tepat, tersedia ya, ini bahkan terhadap pihak swasta, pihak instansi pemerintah lainnya, dan juga terhadap akademisi ya. Tentunya ini tidak lepas dari peranan teknologi informasi. Semua itu dilakukan menggunakan alat bantu teknologi informasi ya. Nah, e-government dalam penyediaan layanan 24 jam tentu ini harus dilihat kehandalannya. Jadi pemerintah harus mempunyai kehandalan dari sisi jaringan infrastruktur ya, ketersediaan jaringan ya, ketersediaan layanan yang tinggi ya, karena diakses oleh banyak orang, oleh seluruh rakyat Indonesia. Berarti kehandalan dalam ketersediaan layanan ya, ini harus tinggi ya, di samping akses sistemnya dilakukan 24 jam sehingga diperlukan SDM yang sangat kuat, handal ya. Dan juga pemerintah harus membuat peraturan kepada semua pihak ya, baik pada masyarakat, perusahaan ya, pemerintah dengan pemerintah, maupun terhadap ya, pihak yang kaitannya dengan luar negeri ya. Nah, 4 jenis e-government ini menurut Harvard ya, Harvard cek di sini bahwa ada 4 jenis e-government yang kaitannya dengan pelayanan terhadap masyarakat, citizen ya, pelayanan terhadap
swasta, bisnis, ya, government to government. Nah, ini ya, hubungan, ya, kegiatan elektronik, ya, bisnis atau elektronik pemerintahan, ya, teknologi informasi yang digunakan oleh pemerintahan untuk pemerintahan, ya, government to employ, ya, government terhadap tenaga kerja, ya, ini pemerintah terhadap tenaga kerja, ini, ya, government to employ. Nah, kalau kita lihat government to citizen di sini, ya, bagaimana pemerintah, ya, dalam hal ini government, ya, bisa melakukan, ya, pelayanan, ya, terhadap lokal government, pelayanan terhadap lokal di dalam negeri, ya, atau pemerintah dengan pemerintah, atau dengan internasional, ya, government, ya, internasional government, governance, ya, bagaimana pemerintah melakukan pengelolaan, ya, dengan alat bantu teknologi informasi, ya, dari sisi lokal, pelayanan lokal, pelayanan antar departemen, ya, bahkan pelayanan terhadap dunia internasional, ya, ini. Nah, kita lihat di sini contoh government to business banyak, ya. Ini salah satu contohnya adalah layanan pajak, ya, pajak untuk kendaraan, ya, pajak untuk penghasilan, ya, ini pajak untuk bumi dan bangunan, ya, dan sebagainya. Bagaimana pelayanan itu bisa cepat, ya, dengan menggunakan alat bantu teknologi informasi, ya, terkait dengan layanan informasi, ya, proses tender proyek yang dimiliki oleh pemerintah sehingga lebih transparan, sehingga masyarakat bisa ikut berpartisipasi dalam melakukan sebuah kegiatan proyek yang dimiliki oleh pemerintah, ya. Nah, begitu juga dengan pengadaan, ya, layanan pengadaan barang di pemerintahan secara online, ya, yang bisa diakses oleh masyarakat, baik oleh pihak swasta maupun pihak internasional, ya. Nah, government to government, nah, ini ya, bagaimana pemerintah pusat bisa melakukan, ya, kegiatan, ya, kerjasama dengan pemerintah daerah, ya, menggunakan alat bantu teknologi informasi pemerintah dengan pihak luar negeri, ya, ini. Nah, ini adalah sebuah kegiatan government to employ, ya, government to employ, bagaimana kaitannya pemerintah dalam melakukan kegiatan, ya, kegiatan yang kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan pelayanan pada para pekerja. Ini kalau kaitan dengan employ ini pekerja, ya, ini. Jadi kalau kita lihat di sini government to employ ini merupakan jenis e-government, ya, yang memuat bentuk hubungan interpersonal, ya, communication between employee, ya, flow of information, education in administration and public service di sini, dan juga bisa dikatakan juga sebagai knowledge management, ya. Jadi dari keempat jenis e-government itu sebenarnya saling berhubungan satu sama lainnya, ya. Jadi merupakan sebuah satu kesatuan, ya, satu kesatuan utuh, ya, di dalam implementasi e-government. Yang mana e-government itu, ya, berada pada posisi di tengah, ya, di sini. Mana e-government bisa melayani kegiatan yang dilakukan oleh bisnis, NGO, civil society, ya, gini, ya, gini. Sehingga bisa menjadi pusat hubungan dengan keempat komponen, ya, masyarakat, ya, ini citizen, ya, terus juga swasta, bisnis, ya, swasta, bisnis, ya, NGO, civil society, ya, terus pekerja, ya, employ, ya, dan juga sesama pemerintah, lokal government di sini, ya. Nah, itu, ya. Nah, sekarang kita lihat 5 tahapan, ya, sebagai syarat diterapkannya e-government. Jadi pertama,
tahapannya adalah bertahap di sini ya. Jadi pertama di sini harus emerging dulu ya. Jadi informasi-informasi sederhana ditampilkan, ya. Setelah itu baru ditingkatkan, ya. Nah, ditingkatkan artinya yang dulunya hanya berupa website, sekarang bisa interaktif, ya. Bisa ada tanya jawab, ya, melalui aplikasi misalkan ya. Itu ya. Terus ditingkatkan lebih interaktif lagi, ya, ke arah komunikasi dengan berbagai macam media, ya, melalui chatting, ya, melalui conference, ya, melalui video call, ya, dan sebagainya. Nah, ini adalah bagian dari tahapan. Dan selanjutnya masuk ke transaksional ya, transaksi, artinya masyarakat dalam hal ini yang menggunakan layanan pemerintah, dia bisa bertransaksi, ya, dalam melakukan kegiatan, misalkan mendapatkan surat izin mengemudi SIM, secara transaksional, pembayaran menggunakan elektronik, ya, pengisian form melalui elektronik, ya, uji kendaraan secara online, ya, itu, atau menggunakan kendaraan, ya, menggunakan simulasi misalnya. Nah, ini ada semua kegiatan transaksional. Nah, setelah itu baru network, artinya ini ada terintegrasi. Jadi semua kegiatan yang ada dalam sebuah pelayanan, ya, ini terintegrasi dalam sebuah sistem, ya, ini. Ya, seperti contoh pelayanan satu pintu yang oleh pemerintah, itu ada semua merupakan contoh terintegrasi network, ya. Ini semua kegiatan itu terintegrasi, ya, dalam sebuah satu pintu sehingga lebih efisien, ya, dalam membuat sebuah keputusan yang kaitannya dengan pelayanan terhadap masyarakat, ya, bagaimana membuat KTP secara online hanya dalam 1 menit, bahkan, ya, itu bisa langsung jadi, ya, dalam beberapa menit, ya, ini dalam satu pintu, ya, ini tentu dengan kegiatan yang sifatnya bisa online, ya, ini ya, itu terintegrasi. Sehingga dengan melakukan kegiatan itu bisa juga kita membuat sebuah kegiatan yang terintegrasi untuk membuat SIM misalkan, atau untuk membuat surat izin mendirikan perusahaan, ya, itu. Ya, ini. Nah, ini ada contoh, ya, hasil penjelasan dari gambar sebelumnya, ya. Pertama hanya berupa informasi dasar, ya, yang ada dalam sebuah kegiatan pemerintah. Terus yang kedua proses peningkatan, ya, proses peningkatan dari informasi. Terus adanya interaktif, ya, bisa melakukan kegiatan yang kaitan dengan download form pajak, form isian, ya, melihat audio video, ya, yang kaitan dengan transaksional, ya, itu interaction di sini, ya, ini pembayaran pajak, ya, secara online misalnya, ya, apply, ya, sertifikat, ya, paspor, ya, nah, bisa membuat paspor secara interaktif, ya, ini membuat lisensi, ya, ini pembayaran public service, ya, buat bayar KTP, bayar listrik, ya, bayar pajak, ini bisa dilakukan secara online, ya. Nah, baru setelah itu baru melakukan sebuah integrasi antara kegiatan government dengan government, ya, government dengan citizen, citizen dengan government, bahkan government dengan employee, ya, ini. Nah, ini adalah bagaimana, ya, e-government, ya, diintegrasikan ke dalam sebuah CRM, ya, yang mana nanti keterkaitannya juga dengan sosial CRM, ya, sehingga pemerintah bisa memahami, ya, keberlangsungan kegiatan-kegiatan yang ada di dalam masyarakat, kebutuhan-kebutuhan masyarakat, ya, keinginan-keinginan masyarakat, kritik-kritik sosial yang dilakukan oleh masyarakat terhadap pemerintah. Nah, hal ini bisa diketahui di sosial CRM, ya, bisa melalui Facebook, Instagram, Twitter, dan sosial media lainnya, ya, ini. Nah, ini penting. Jadi tidak hanya melakukan kegiatan yang sifatnya elektronik,
ya, dalam sebuah transaksi pemerintah, tapi juga bagaimana memahami sosial media ya, yang ada dalam sebuah kegiatan customer relationship management ya. Ini jadi kenapa CRM ini harus terintegrasi ke dalam sebuah e-government. Pertama, karena adanya kesadaran dari pemerintah ya mengenai keinginan masyarakat yang terus meningkat kaitan dengan peningkatan layanan ya, dari waktu ke waktu seiring berubahnya teknologi, seiring berubahnya keadaan sosial budaya masyarakat ya ini, sehingga masyarakat pemerintah perlu ya melakukan integrasi ya e-government ya dengan CRM ya. Nah, sekarang kita lihat di sini proses integrasi CRM ya ke dalam e-government ya. Prosesnya pertama menentukan tujuan ya, proses penentuan tujuan dulu. Apa tujuan pemerintah ya, mengintegrasikan ya e-government ke dalam sebuah CRM ya ini. Ya, terus yang kedua ini melakukan penentuan strategi yang di dalam proses integrasi CRM ke government ya. Ya, jadi ada strategi yang harus diterapkan ya, bagaimana strategi dalam proses integrasi CRM ya ke dalam sebuah e-government di sini ya. Ya, ini. Terus juga adanya proses adaptasi ya. Jadi adanya proses adaptasi ini kaitannya dengan penerapan yang bertahap ya. Ya, ini kan ya, jadi butuh adaptasi ya, adaptasi yang memang harus dilakukan oleh masing-masing departemen yang ada di pemerintah. Ini dilakukan secara bertahap agar pelaksanaan itu bisa lebih baik ya. Nih. Terus juga baru implementasi yang nyata, bagaimana implementasi ini benar-benar nyata ya diterapkan oleh pemerintah ya dalam kaitannya pelayanan terhadap masyarakat, sehingga pemerintah bisa mengenal customer. Nah, sedangkan customer itu kan bisa juga masyarakat itu bisa meliputi ada swasta ya, swasta, perusahaan, bahkan dari pihak-pihak luar negeri misalkan ya ini. Sehingga dari semua ya proses integrasi CRM ini tentu keberlangsungan ini secara terus-menerus dilakukan, perlu adanya audit ya, penilaian apakah pelaksanaan proses integrasi CRM ini dalam sebuah e-government ini berjalan dengan baik atau memang perlu ada evaluasi ya, ini perlu ada peningkatan ya, ini perlu ada perbaikan. Nah, ini kan hanya akan muncul ketika pemerintah itu diaudit pelaksanaan e-government-nya dalam melakukan integrasi CRM. Tentu diaudit dengan berbagai macam atau dengan menggunakan salah satu framework ini ya, bisa framework COVID, ISO, ITIL dan sebagainya ya. Ini jadi jelas bahwa penerapan sosial CRM pada e-government tujuannya adalah pertama ya untuk mengetahui di sini ya, pertama untuk mengetahui permasalahan yang ada di masyarakat. Nah, ini ya. Terus penilaian masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Nah, ini ya, penilaian masyarakat luar daerah maupun masyarakat internasional terhadap kinerja pemerintah setempat. Ya, ini. Terus juga tujuannya pertama juga untuk publikasi ke masyarakat mengenai kinerja pemerintah, transparansi kegiatan pemerintah. Ya, itu juga potensi adanya nanti kerjasama antara pemerintah dengan swasta, ya pemerintah dengan negara-negara lain. Ya, nah itu. Ya, jadi tidak hanya untuk penerapan dari elektronik government-nya saja, tapi dilihat juga dari sosial CRM-nya, agar pemerintah ini bisa mengetahui ya, sosial budaya yang ada dalam kegiatan masyarakat, sehingga pemerintah bisa melakukan introspeksi, perbaikan, peningkatan kinerja ya, sehingga
tercipta sebuah pemerintahan yang baik. Ya, itu. Selanjutnya kita lihat di sini ya, ini adalah gambar dari Markov-Ulik, ya, struktur e-government, ya, struktur daripada e-government. Ya. Bagaimana kalau kita lihat di sini ya, dalam penerapan implementasi e-government ya di sini tentu e-government, integrasi e-government ke dalam CRM ya, social CRM, tentu ada beberapa hal yang harus diperhatikan ya di sini. Ini yang harus diperhatikan, pertama dia harus melihat dari sisi infrastrukturnya. Ya, bagaimana pemerintah bisa menyediakan infrastruktur yang baik ya, dari sisi technical, hardware, software, maupun database, maupun sumber daya manusianya yang akan mengelola teknologi tersebut. Ya, ini. Terus dari sisi government portal, ya, nah ini government portal. Nah ini adalah kaitan dengan aplikasi, ya, aplikasi dan layanan portal, ya, yang menghubungkan semua pengguna ke dalam satu wadah. Bisa berbasis web, aplikasi, sehingga portal ini terkelola dengan baik, sehingga akan memudahkan proses integrasi sosial CRM ini ke dalam e-government. Ya ini. Terus juga kaitannya dengan standar, ya ini standar. Nah, ini adalah sebuah standarisasi internasional maupun nasional. Ya, adanya kebijakan-kebijakan standar yang ditetapkan oleh pemerintah, kebijakan-kebijakan yang berpedoman kepada kebijakan internasional, ya gitu. Nah, misalkan kebijakan yang kaitannya dengan ketenaga kerjaan, ya ini. Itu juga kaitannya dengan security, ya. Ini kaitannya dengan keamanan, yang mana ini terdiri dari 3 aspek yang saling berkaitan, ya di sini ya, 3 aspek yang saling berkaitan, yaitu keamanan dari sisi sistemnya, ya, terus keamanan dari sisi penggunanya, ya ini, terus keamanan dari sisi ya kebijakannya, ya, berarti regulasinya, ya ini, yang bagaimana fokus utama dari security ya pada proses integrasi CRM ke dalam e-government ini adalah keamanan data. Nah ini yang paling fokus, yang paling utama, ya ini. Ya ini. Terus yang kaitannya dengan payment, ini tentu kaitannya dengan pembayaran, ya, baik tunai maupun elektronik yang mengacu kepada berapa anggaran terkait dengan proses integrasi social CRM ke dalam e-government, sehingga dapat dianggarkan biaya-biaya yang harus dibayarkan, ya, baik itu SDM, ya, barang dan jasa, sehingga payment harus menyertakan bukti, ya, dan terdapat laporan rinci, ya ini yang kaitan dengan pembiayaan yang dilakukan oleh pemerintah dalam pengadaan e-government untuk integrasi CRM. Terus kaitannya dengan legal framework, ya, ini adalah payung hukum, ya, yang menjadi kerangka acuan sekaligus melindungi proses implementasi e-government dan integrasi sosial CRM ya ke dalam e-government beserta dengan para penggunanya, ya ini yang tentu yang ada di dalamnya. Sebagai contoh adanya undang-undang yang mengatur tata cara penggunaan dan pengelolaan, ya itu. Nah selain itu juga terdapat institusi dan organisasi, ya di sini yang sah dan berbadan hukum, ya, yang menangani proses implementasi e-government, ya, dan integrasi sosial CRM ke dalam e-government. Ya. Agar apa? Agar proses pelaksanaan e-government, ya, ke dalam CRM ini mempunyai kekuatan hukum, mempunyai payung hukum, ya gitu. Oke, ya. Ini yang terakhir, ya. Sampai ketemu lagi di session selanjutnya, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.